Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Rahmawati akan mempresentasikan tentang industri pariwisata halal. Apa itu industri pariwisata dan kepariwisataan? Uh, Pada hakikatnya, pariwisata adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang secara individu atau berkelompok dalam rangka penyegaran kembali pikiran yang jenuh atau dapat pula dengan tujuan mencari kesenangan atau kenikmatan. Dalam konteks bernegara, di Indonesia definisi pariwisata tertuang pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pariwisata adalah segala macam aktivitas wisata dan didukung fasilitas sarana serta layanan yang disediakan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Aturan tersebut menyeratkan bahwa wisata termasuk bagian dari industri. Maka dalam makna yang lain, pariwisata sebagai industri merupakan segala bentuk usaha pariwisata yang berkaitan dalam menghasilkan barang dan atau jasa untuk kebutuhan wisatawan. Jadi, pariwisata merupakan suatu fenomena yang terjadi akibat adanya mobilitas manusia dari rumahnya untuk berlibur atau berniat melakukan liburan ke tempat lain sampai ia kembali lagi ke rumah. Fenomena ini membentuk sistem yang kompleks yang di dalamnya terdapat komponen rangkaian yang berkaitan, misalnya berkait tempat tinggal, rencana perjalanan, tujuan wisata, sarana, hingga kemudian disebut sistem kepariwisataan. Konsep dan prinsip pariwisata. Perjalanan dapat pula meningkatkan kesehatan dan mengurangi stres sehingga kemungkinan untuk beribadah lebih baik. Hubungan wisatawan atau tamu dan agama juga ditegaskan bahwa muslim sebagai tuan rumah harus memberikan keramah tamahan kepada wisatawan. Di dalam Islam doa safar atau perjalanan lebih dikabulkan, sehingga Islam memiliki pengaruh yang besar pada perjalanan dan mendorong pariwisata. Wisata halal muncul dari kebutuhan wisatawan muslim sesuai ajaran Islam, yakni sesuai dengan apa yang telah diajarkan di Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga konsep wisata halal merupakan aktualisasi dari konsep keislaman, yakni nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utamanya. Hal tersebut berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku wisata. Hingga kini belum ada prinsip-prinsip atau syarat utama wisata halal yang disepakati dan tidak banyak literatur atau praktisi yang mendiskusikan dan memaparkan wisata halal tersebut. Ada beberapa literatur yang pertama yaitu literatur yang mengangkat hal wisata halal dapat dilihat pada Henderson 2010, yaitu tentang rangkuman prinsip-prinsip dan atau syarat utama wisata halal dari sumber tersebut. Yang pertama yaitu makanannya harus halal, tidak ada minuman keras atau mengandung alkohol, tidak menyajikan produk dari babi, tidak ada diskotik, staf pria untuk tamu pria dan staf wanita untuk tamu wanita, hiburan yang sesuai, fasilitas ruang ibadah, masjid atau musola yang berpisah jenis kelamin, terus pakaian islami untuk seragam staf, tersedia Al-Quran dan peralatan ibadah atau peralatan sholat di kamar, petunjuk kiblat, seni yang tidak menggambarkan bentuk manusia, toilet diposisikan tidak menghadap kiblat,
keuangannya syariah, dan hotel atau perusahaan pariwisata lainnya harus mengikuti prinsip-prinsip zakat. Jadi berdasarkan prinsip dan atau syarat utama wisata halal tersebut yang seperti saya sebutkan tadi, eh, pada negara-negara non-Islam yang mengembangkan wisata halal sehingga diperlukan diskusi dan kajian mengenai hal-hal yang saya sebutkan tadi oleh para peneliti, praktisi, termasuk ulama yang paham akan hal ini. Namun dari prinsip-prinsip atau syarat utama wisata halal di atas, maka halal produk yang tidak mengandung babi, tidak ada minuman keras, ketersediaan fasilitas ruangan ibadah, tersedianya Al-Quran dan peralatan ibadah di kamar, petunjuk kiblat dan pakaian staf yang sopan merupakan hal yang penting bagi wisatawan muslim. Selanjutnya, peluang dan tantangan pariwisata halal. Jadi, diperkirakan populasi muslim antara tahun 2015 hingga 2060 meningkat sebesar 70%, sedangkan populasi dunia meningkat sebesar 32%, atau jumlah total populasi dunia pada tahun 2060 sebanyak 9,6 miliar orang. Wisata muslim diperkirakan meningkat sebesar 30% dan meningkatkan nilai pengeluaran hingga 200 miliar US dollar. Adanya peningkatan wisatawan muslim tersebut peluang bagi sektor pariwisata untuk mengembangkan wisata halal, sehingga beberapa negara mulai mengambil peluang tersebut dengan mengembangkan wisata halal, baik negara dengan mayoritas muslim maupun non-muslim. Seperti contohnya di Jepang dan Korea Selatan, Australia, dan Thailand. Diharapkan tempat-tempat wisata, hotel, restoran, maskapai penerbangan, agen perjalanan, serta semua yang terlibat dalam pariwisata dapat terlibat di wisata halal. Agen perjalanan memiliki peluang wisata halal dalam berbagai bidang. Tantangan dalam mengembangkan wisata halal salah satunya terkait dengan pemasaran, karena pemasaran wisata halal bukan suatu yang mudah. Hal tersebut dikarenakan perbedaan antara tuntutan wisata non-muslim dan wisata muslim. Wisatawan non-muslim dapat memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan ke objek wisata tanpa adanya atribut tertentu. Sehingga salah satu tantangan wisata halal adalah bagaimana melayani wisata non-muslim dan memenuhi kebutuhan mereka tanpa berbenturan dengan konsep wisata halal. Misalnya, beberapa hotel menyatakan bahwa mereka adalah hotel syariah di dalam promosinya, dan ini mungkin tidak menarik bagi wisata non-muslim. Oleh karena itu, wisata halal dapat menjadi kendala dalam sektor industri pariwisata, namun juga dapat menjadi peluang bisnis untuk menggunakan kreativitas dan fleksibilitas dalam melayani berbagai kebutuhan wisatawan muslim dan non-muslim. Kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia. Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada tanggal 16 Januari 2009, maka pada prinsipnya keseluruhan kebijakan penyelenggaraan pariwisata di Indonesia harus mendasarkan diri pada prinsip dan kaidah yang terdapat pada Undang-Undang Kepariwisataan tersebut, beserta segenap peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Ada suatu prinsip penting tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yaitu bahwa penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan pada asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, sehingga kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan yang
Kesemuanya diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan keekasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pembangunan Pariwisata terdapat 4 komponen, yaitu industri pariwisata. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling berkaitan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Yang kedua yaitu destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata ini merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu kelembagaan pariwisata. Keberadaan suatu organisasi yang bergerak di bidang kepariwisataan pada kenyataannya dapat berada di tingkat masyarakat, swasta atau industri atau bisnis maupun di tingkat pemerintahan dalam rangka untuk mempermudah pengelolaan dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan kelembagaan dalam pengertian pada bagian ini lebih mengacu pada keseluruhan regulasi yang mengatur tata kelola kepariwisataan tadi yang dapat terdiri dari peraturan dan pelaksanaannya. Terus yang terakhir yaitu sumber daya manusia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan sumber daya manusia di bidang pariwisata adalah sumber daya manusia yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang tersedia oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang mendukung kegiatan wisata bertujuan memenuhi kebutuhan dan mewujudkan terciptanya keputusan kelestarian dan lingkungan wisata. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.